Abdul Halim Hasan ingin menyelesaikan tugas akhir kami pada mata kuliah Pendidikan Literasi Anak Usia Dini. Upaya meningkatkan mahir membaca sederhana melalui pembiasaan remedial buku cerita berseri di MDTA Ananda Binjai Barat. Kami sudah mengobservasi di lembaga MDTA Ananda Binjai Barat. Kami sudah membawa media dari lembaga MDTA Ananda berupa buku cerita berseri. sebelum kita masuk ke buku cerita, saya lebih tepatnya saya ingin bertanya lah kepada teman-teman saya sekalian, apakah dari kalian ada yang ingin pendapat kalian gitu tentang MDA kita yang sudah kita observasi sempat di MDTA Ananda Binjai Barat ini apa gitu, misalnya ada pendapat gak? Ada kekurangannya, ada kelebihannya, menurut kalian itu ada nggak? Mulai dari Dewi Madina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Neza Dwi ini. Yang saya lihat hasil observasi yang saya datangin kemarin itu ialah kekurangannya seperti kayak meja belajarnya kurang ya. Karena anak-anak aktif, rame juga. Saya juga melihat kayak anak-anak belajarnya itu Buku kayak buku. Terus yang kedua itu kekurangannya mungkin tempatnya itu kayak kurang luas, kurang lagi ya. Karena kan melihat muridnya yang begitu banyak dengan tempat yang sekecil itu mungkin menurut saya itu kurang luas tempatnya. Sudah ada yang ingin seperti ini kan tadi udah yang kekurangan dan kelebihannya sebelumnya kan. Nah, saya ingin bertanya lah sama Kak Cindy Nabila, apakah bisa menambahkan kelebihan dari MDA yang kita observasi? Silahkan. Kelebihannya apa? Kelebihannya dia itu banyak menghafal surah gitu. Iya. Kan? Dia itu diajari tentang cara sholat, menghafal. Oke, sudah. Nah, kan kita nih udah observasi nih ke MDTA Ananda Binjai Barat nih. Nah, saya pun sebagai gurunya, sebagai guru ngaji di sana, kayak memang iya kekurangannya tuh pasti ada gitu kan, kekurangannya dan kelebihannya pun alhamdulillah pasti ada kelebihannya. Dan yaitu tadi mungkin karena karena anak-anaknya banyak jadi mau diluasin, mungkin takutnya anak-anak tadi kayak kemana-mana gitu, jadi kayak payah gitu anak-anaknya dicari kalau halamannya luas. Jadi kemungkinan gurunya tadi, guru kelas saya tadi tuh kemungkinan pengennya tuh anak tadi ya gabung gitu, kerja sama yang lain gitu, kayak bersosialisasinya tuh lebih dekat, jadi nggak berjauh-jauhan, nggak yang halamannya luas gitu, jadi tetap digabung gitu, walaupun ada yang beda-beda kelasnya kan, ada yang MDA 1, MDA 2, MDA 3 sampai bahkan ke MDA 4. Nah, ada yang TPQ 1, TPQ 2. Nah, ini kami akan memasukin langsung. Nah, akan memasuki area. Sebelum kemarin anak itu, Yang anak yang Hasil observasi bilang aja. oh gini, Ali nanya, tapi kakak yang jawab soal Pertanyaannya. oh iya, kan kita ada juga kan di situ ada yang Dari judul kita kan kita mengambil judul kayak upaya meningkatkan bahasa ini maksudnya ya. maksudnya kamu nanya ke Intan. Iya, nanya. Pertanyaannya, jadi dari yang kita observasi, kita kan mengambil judul kayak upaya meningkatkan mahir membaca anak sederhana. Jadi apakah kita Kak Intan melihat adakah anak tersebut? Pertanyaan kita udah salah lagi, nyolot lagi. Jawab pertanyaannya kayak iya, kami hasil observasi kami melihat ada satu anak yang Terlebih lagi saya juga merhatiin anak itu gitu, kayak umur kemudian lagi kayak saya melihat anak itu umur 9 tahun itu kurang dalam membaca. Jadi kami mengambil kesimpulan seperti kayak yang seperti di judul tadi gitu, kayak misalnya kayak meningkatkan mahir membaca sederhana melalui remedial gini, dan juga baca judulnya gitu. Nah,
Ya jawabin aja. Mana bisa dong? Mana ada podcast aku yang jawab yang nanya. Udah. Oke. Udah nanya aja. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya kan saya tunggu diksi. Iya, maksudnya kan ini kan naik cowok apa? Ya, oke. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya juga ya kepada Kak Intan. Kan kemarin kita hasil observasi kita mengambil judul seperti kayak yang tadi kita baca tadi. Yang pertama kayak upaya meningkatkan mahir membaca sederhana melalui pembiasaan reminder buku cerita berseri di MDTA Ananda Binjai Barat. Jadi, apakah Kak Intan itu melihat anaknya langsung atau tidak gitu? Kan kita mengambil judulnya itu apakah Kak Intan cuma mendengar-dengar saja atau bahkan kayak cuma dikasih tahu sama teman-teman yang lain. Pertanyaan si Dewi, jadi di sana itu saya melihat langsung anak yang berusia 9 tahun. Dia kurang mahir dalam membaca. Oke. Saya melihat langsung di sana. Jadi di sana tuh saya langsung bertanya kepada ibu yang mengajarnya. Oh, oke. Katanya anak itu tuh memang kurang mahir dalam membaca. Jadi di sana saya sudah langsung melihat anak tersebut yang kurang mahir membaca itu tadi. Terus gurunya itu bilang kalau anaknya itu memang kurang mahir dalam membaca. Jadi solusinya itu dia harus dengan cara membaca buku cerita berseri ini seperti ini. Nah, buku cerita berseri yang menarik menurut guru ngaji yang kami observasi itu seperti ini. Nah, ia bisa membaca dan melihat gambar-gambar yang menarik. Nah, dia bisa juga membaca dengan sangat penasaran. Misalnya dia kayak membuka setiap halaman ada warna-warni, seperti warna-warna yang cerah. Jadi dia kayak menarik, tertarik untuk membaca. Ya, seperti dia bakal bertanya kepada gurunya, "Bu guru, ini cerita apa?" Jadi dia bakalan dibantu oleh guru, dibimbing oleh guru ngajinya dan mendapatkan tambahan pembelajaran seperti kayak membaca, menulis, seperti itu. Nah, ini juga ada huruf-huruf hijaiyah karena walaupun dia umurnya 9 tahun, 3 SD, kelas 3 SD, dia belum mahir dalam membaca Iqra, kayak baca Al-Quran, seperti huruf-huruf hijaiyah. Jadi kami juga jadi guru-guru di sana juga mengenalkan huruf-huruf hijaiyah dasar-dasarnya seperti A, B, T, S, dan lain-lain seterusnya. Sampai hurufnya terakhir itu huruf ya. Sekian podcast cerita kami hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.